Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap fit, sehat, dan bugar ya, Mam ya. Amin. Nah, untuk konten jalan-jalan kita, episode Turki kita skip dulu ya, Mam. Itu masih panjang banget gitu perjalanannya, maklum ya. Perjalanannya kan 9 hari, Mam. Jadi memang akan bersambungan dan banyak sekali. Nah, karena minggu lalu itu ada hari Raya Waisak, ya kan, dan itu menjadi libur nasional di long weekend pula, gitu ya. Ada cerita juga saat itu, Mam. Nah, jadi saya selipin dulu ya. Ini tentang cucu saya. Saya liburan bareng cucu, Mam. Mau tahu kemana? Yuk ikuti di episode kali ini. Mendadak, ya judulnya mendadak. Anak saya tiba-tiba bilang nih 2 hari sebelum hari keberangkatan kita. Bu, ayo 2 hari lagi ikut dong ke Malang, kata dia gitu, ke Batu Malang. Ngapain? Saya bilang kan ini long weekend bu. Lah saya malah gak nyadar kalau itu ada hari libur yang panjang. Jadi kata anak saya nih, suaminya atau menantu saya itu pengen banget ngajakin kita-kita jalan-jalan. Yuh, siapa yang nolak ya kan? Nah, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam dari Surabaya ya, akhirnya singkat kata kita sudah sampai nih di Malang, Mam. Walaupun semua sudah pada sarapan, tapi setelah perjalanan yang panjang itu tadi, pengen juga ini yang seger-seger nih. Kebetulan di pojok jalan yang kita lewati ada dong bakso Arif yang terkenal itu, yang ada di banyak ulasan-ulasan itu gitu, Mam. Dan selalu rame, apalagi ini long weekend ya kan. Harganya pun terjangkau, Mam. Tapi kalau masalah rasa sebenarnya dibilang enak ya enggak, dibilang enggak enak juga enggak. Ya biasa aja gitu gitu ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan bakso Pak Buang, kesukaan kita, favorit keluarga kita nih. Ya jauh banget ya, Mam. Nggak bisa move on gitu dari Pak Buang, ya Allah. Padahal ya tempatnya udah di pinggiran selokan besar, terus juga agak susah mencapai ke sana. Terus aduh memang gak nyaman. Tapi kalau rasa tuh kita seneng banget di sana. Ya ampun Pak Buang. Tapi yang ada tetap dong harus kita syukuri ya, Mam. Ini rejeki ya kan? Rejeki dari anak dan mantu saya. Oke, lanjut. Kita makan dong. Dan cucu saya disuapin dengan kakeknya. Suapin puding, Mam. Nah, ini harga bakso yang kita makan ya, Mam. Cukup terjangkau kan ya, makanya rame gitu. Apalagi ini di tempat wisata, di kota wisata Batu. Dan lokasinya itu gampang banget gitu untuk dicapai. Tepat di depan sebuah mall dan di pojokan jalan. Oke, setelah berbakso ria ya, Mam, kita lanjutkan dong. Dan sekarang kita sampai di Batu Secret Zoo. Jadi anak dan menantu saya itu punya agenda untuk ngebawa anaknya atau cucu saya ke kebun binatang yang ada di kota Batu ini. Cucu saya yang usianya 1,5 tahun sekarang ini, Mam, memang sedang seneng-senengnya gitu kalau diceritain tentang hewan-hewan. Jadi kita tuh punya buku-buku gitu ya, dia itu disediain buku-buku yang menceritakan atau menggambarkan tentang hewan-hewan gitu, dari kuda, kucing, anjing, gajah, harimau kan gitu ya, Mam ya. Dan dia sangat antusias sekali. Dan minggu-minggu lalu tuh suami saya sampai membelikan miniatur-miniatur hewan-hewan gitu untuk cucunya ini. Dan kalau udah dimainin hewan-hewan gitu dia juga antusias banget gitu. Bentar. Ada black swan, angsa hitam. Saya baru tahu. Saya pikir angsa itu hanya putih aja, Mam. Aduh, jadi ingat film tahun 2010. Secara saya orang gila film ya. Film bagus banget yang sangat berkesan di hati saya. Dibintangi oleh Natalie Portman waktu itu. Genre filmnya thriller psikologis ya, Mam. Dan itu bener-bener gimana ya. Bener-bener ngerasuk banget di film itu di hati saya sampai sekarang. Dan saya pikir karakter Black Swan itu hanya sebuah nama gitu. Ternyata ada ya barangnya. Maksudnya makhluknya gitu maksud saya. Terus ini nih, ada monyet cantik. Monyetnya kecil loh, Mam, ukurannya seperti kucing gitu. Dan lucu. Warnanya kuning dan abu-abu. Ih, cantik banget sih. Hai cantik, sini turun dong. Aduh, udah jauh-jauh dari Surabaya nih. Kamu ya cantik banget kan? Lah, ini beneran bukan cuma cucunya yang terhibur. Neneknya juga sekalian nih. Nah, saat ada di kandang alpaka ini,
Cucu saya itu dengan spontan manggil dong ya, "Mbek, Mbek," kata dia. Seperti yang dia lihat di buku ya Mam ya, seperti yang sering kita ceritakan. Jadi aduh kayak gitu aja udah bangga banget ya, berarti dia tuh udah ngerti walaupun dia nggak tahu kalau itu bukan kambing sebenarnya ya. Tapi kan memang mirip gitu dan itu beneran bikin bangga banget gitu loh sebagai orang tua ngeliat perkembangan cucu yang udah sejauh ini. Terus kalau udah jalan-jalan sama cucunya tuh, suami saya tuh kayak nggak mau lepas gitu, nggak mau bagi-bagi, ih sebel deh. Itu cucu dimonopoli aja sendiri, udah dia yang nyuapin, dia yang gendongin, dia yang ngajak main, dia yang ngobrolin sama hewan-hewan. Lah saya kapan? Kalau acaranya main-main sama cucu, udah paling depan aja. Coba kalau cucunya lagi BAB, ngibrit tuh kakek beneran deh. Udah istighfar nek, istighfar. Masa rebutan cucu sama suami sendiri? Ya udah kita nikmati aja ya. Nah akhirnya dong giliran saya dapat juga pas ketemu gajah nih di kandang gajah. Cucu saya itu antusias banget karena memang waktu kita liburan yang di Mojokerto itu waktu lebaran tuh. Nah dia itu kan di depan kamar ada patung gajah Mam, gede gitu kan. Jadi dia udah kenal banget tuh sama si gajah. Nah baru lihat aslinya saat ini nih. Dia tuh ngomong mulu gajah, gajah karena memang kosakatanya masih terbatas ya Mam. Tapi udah jelas banget tuh dia ngomongnya. Nah di sini saya minta izin dong sama suami. Mas, akulah yang gendong sekali-kali. Aku juga kan pengen ngobrol sama dia sama hewannya juga. Masa dari tadi kamu mulu. Nah itu memang gaya saya tuh kalau ngomong sama suami gitu. Lembut, manis gitu ya Mam. Karena di usia yang sudah tidak muda lagi, kita juga harus paham adab dalam Islam berbicara dengan suami ya Mam. Ini juga ilmu yang pengen saya bagikan. Juga secara psikologis nih, laki-laki itu suka dengan orang atau dengan perempuan yang tutur katanya lemah lembut. Mau sejahat apapun perkataannya, jika dengan nada rendah mereka tetap akan suka. Shh, itu rahasia laki-laki Mam. Jadi kurang-kurangin ya ngomelnya sama suami. Kalau bisa ya dihilangin lah. Dan akhirnya ya suami saya mau ngalah juga nih untuk sementara sih Mam sebenarnya. Si cucu akhirnya dikasihkan ke saya bisa gendong, terus saya ngobrolin tuh sama hewannya, sama gajahnya. Ya selayaknya kita lagi main lah ya sama anak-anak. Ya gitu, alhamdulillah akhirnya nih saya mendapatkan hak saya juga. Kayak apaan aja. Tapi beneran deh Mam, segitunya ya kalau punya cucu pertama ini suka rebutan gitu. Nggak cuma masalah gendong-gendongan. Kadang nih, ih alisnya mirip aku. Ih mirip aku dong. Ih nggak ada mirip kamu. Tuh hidungnya juga mirip aku. Lah aku juga dong. Gitu deh ceritanya beneran deh. Kakek nenek ini jadi kocak banget. Ya udah deh ya karena durasi udah panjang juga nih. Terima kasih untuk tidak skip video saya dan menontonnya sampai akhir. Share, like, dan komen please. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.